Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 10 Januari 2023 selengkapnya. BKSAP DPR RI menilai penguatan kerjasama parlemen tingkat regional menjadi solusi penanganan konflik yang sering terjadi di kawasan Asia. Dan sementara itu BKSAP DPR RI berharap modal sosial budaya serta bonus demografi negara menjadi kekuatan utama ekonomi dunia. Tingginya konflik antar negara yang terjadi di kawasan Asia, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong penguatan kerjasama parlemen tingkat regional untuk menghadapi berbagai tantangan di kawasan Asia, termasuk ketimpangan ekonomi, krisis kemanusiaan, dan pemulihan pandemi COVID-19. Dalam sidang Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly atau APA, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan, berbagai konflik yang terjadi di kawasan Asia telah memberi dampak terhadap ketahanan pangan dan energi, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kesenjangan sosial. Untuk itu, menurut Fadli, pendekatan multilateralisme dalam kerjasama antar negara termasuk Parlemen se-Asia harus dikedepankan, sehingga tercipta perdamaian dan kesejahteraan di Asia. Kalau di data mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi kalau ada dinamika politik global, mungkin Asia inilah yang paling banyak dinamika terkait dengan peperangan ya. Di Asia Tenggara sendiri ya, ada Myanmar, Rohingya, kemudian ada di Timur Tengah beberapa isu-isu yang lain dan terutama juga Palestina. Ya tentu kita sangat mendukung perdamaian, kita sangat mendukung upaya-upaya penyelesaian konflik itu secara damai dan segera mungkin ya, karena ini akan mengganggu berbagai macam persoalan-persoalan ikutannya seperti masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan lain-lain. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menambahkan dengan modal sosial budaya, bonus demografi, dan pertumbuhan ekonomi negara, Asia akan mampu menjadi kekuatan utama ekonomi dunia. Dari Turki, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yaitu dari sistem proporsional terbuka kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan perubahan kembali menjadi sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 adalah tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji material atas Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Pimpinan DPR RI berharap Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusannya pada tahun 2008 lalu, yaitu sistem proporsional terbuka. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup logis diterapkan jika waktu penyelenggaraan pemilu masih lama, sedangkan tahapan penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dan rentang waktu menuju pemilu 2024 tidak lama lagi. Kalau wacana sistem pemilu itu 4 tahun, 5 tahun sebelum pemilu mungkin sangat logis ya, rasional dan tidak terkesan mensabot sistem. Tapi kalau pemilu sudah sangat dekat begini, kemudian semua persiapan sudah berjalan, anggaran dan berbagai perencanaan sudah tahapannya berlangsung, tiba-tiba perubahan sistem akan sangat membahayakan demokrasi kita. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai sistem proporsional terbuka yang dijalankan sekarang mencerminkan demokrasi yang dijalankan Indonesia. Di samping itu, peserta pemilu menjadi lebih dinamis untuk mendapatkan perolehan suara. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI akan membahas Perpu Cipta Kerja yang saat ini tengah menuai pro dan kontra di publik pada masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023. Dan selain itu DPR RI akan memanggil menteri terkait untuk mendapatkan penjelasan
mengenai sejumlah substansi Perpu Cipta Kerja yang menuai pro dan kontra tersebut. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja, menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. DPR RI akan membahas Perpu Cipta Kerja di masa sidang ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan, jika surat Presiden terkait Perpu Cipta Kerja telah dikirimkan, Badan Musyawarah DPR RI akan segera menindaklanjuti untuk menugaskan pada alat kelengkapan dewan terkait. Kalau kita itu kan pasti kalau sudah masuk, pasti kita akan prioritaskan pembahasan-pembahasan sesuai dengan urutan demikian. Ya nanti kita akan jadwalkan di komisi teknis terkait tentunya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuela Kalena mengatakan, komisinya akan memanggil Menteri Tenaga Kerja dalam waktu dekat untuk mendapatkan penjelasan atas sejumlah substansi Perpu Cipta Kerja yang pro kontra di publik. Di antaranya soal perjanjian kerja paruh waktu dan penghitungan upah. Melki berharap Menteri Tenaga Kerja memberikan penjelasan yang menjawab pertanyaan publik atas masalah ketenaga kerjaan di Perpu Cipta Kerja. Kita melihat bahwa pemerintah punya niat baik untuk membuat Perpu ini sebagai bantalan hukum ketika ada kekosongan hukum yang terjadi, dan nantinya melalui pembicaraan kami nanti hari Kamis dengan Ibu Menaker, kami akan membahas soal ini, baik dari segi proses maupun juga soal substansi. Prinsipnya, forum nanti ini akan menjadi sebuah forum yang mudah-mudahan clear, terang, terkait dengan bagaimana proses Perpu ini kenapa harus dihasilkan sekarang, dan substansinya seperti yang kita lihat terkait dengan berbagai hal yang menyangkut kepastian investasi, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan dikarenakan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh sebab terlebih dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17, kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat gejolak The Perfect Storm yang mampu meningkatkan resiko stagflasi dan resesi di berbagai negara
di belahan dunia. Dinamika global tersebut tentunya turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional sehingga penguatan berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan. Salah satu sektor yang mampu menjadi kunci menghadapi terpaan krisis global tersebut yakni industri pangan. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang mandiri dan berdaulat. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ancaman krisis pangan yang mengikuti resesi global tahun 2023 berulang kali disampaikan sejumlah menteri di Indonesia. Terus melonjaknya harga dan masalah stok pangan disebut-sebut menjadi bagian dari krisis pangan global. Di awal tahun 2023, harga pangan di Indonesia hampir seluruhnya mengalami kenaikan harga. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengimbau, Bulog selaku BUMN pangan harus memastikan adanya sinkronisasi data karena berpengaruh pada kebijakan pangan di dalam negeri. Menurutnya, sering terjadi perbedaan data antar kementerian lembaga yang mengurus masalah pangan yang berdampak pada keputusan melakukan impor, ternyata stok di dalam negeri masih mencukupi. Kalau dikatakan nanti stok melimpah ternyata berasnya di lapangan itu nggak banyak, itu sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Tapi kalau dikatakan nanti stok kurang, ternyata data di lapangan melimpah, lalu kita mengambil kebijakan impor, itu juga bisa berbahaya untuk petani karena harga akan turun secara drastis. Jadi data ini bagian yang sangat penting untuk kita verifikasi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno meminta Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan uji validitas terkait tingkat produksi dan stok pangan di tiap daerah. Melakukan validitas untuk meyakinkan kebenaran daripada tingkat produksi itu. Manakala tidak, stok pangan kita tidak akan mencukupi. Itu. Kemudian untuk bisa mengantisipasi beras ini mutlak diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan daerah, ini di era otonomi daerah. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mempertanyakan proyeksi ketahanan pangan dalam negeri. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan ekspor dan impor pangan agar tepat sasaran. Slamet juga meminta Badan Pangan Nasional merumuskan strategi yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan petani di Indonesia. Rakyat kita yang berprofesi menjadi petani selalu menjerit karena tidak mendapatkan kesejahteraan dari mahalnya harga pangan. Kalau hari ini harga pangan merangkak, itu tidak pernah kemudian langsung masuk bersentuhan dengan kesejahteraan petani, tetapi yang mendapatkan keuntungan adalah para pedagangnya. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana nanti ya, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang murah, tetapi di saat yang sama rakyat yang berprofesi menjadi petani juga kesejahteraan terjamin. Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nurhamidah meminta sarana prasarana yang disediakan pemerintah harus sesuai kebutuhan bertani, sehingga petani bisa memberikan hasil terbaik. Selain itu, Lulu meminta harga beli di petani juga harus sesuai, sehingga dengan harga yang pantas, petani bisa bertani lebih baik dan hasil lebih maksimal, yang akhirnya produksi dalam negeri tetap terjaga. Ya, air, kemudian pupuk, ya, kemudian sarana prasarana, plus ketika panen itu kemudian juga dijamin misalnya harganya, jadi jangan sampai ketika jatuh. Nah, ketika misalkan semua proses ini di level petani itu nggak ada gangguan, sebenarnya mereka akan siap-siap aja. Kecuali kalau kemudian pertama di tingkatan input aja udah ada gangguan, terus kemudian di tingkatan pasca panennya ternyata kemudian dipermainkan dan tidak ada perlindungan kepada petani. Dan yang berikutnya justru kebijakan yang kontraproduktif dengan kemandirian pangan. Nah, saya kira itu yang justru membuat situasi akan sulit. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berpendapat, Indonesia akan mampu melewati resesi global dan mengatasi krisis pangan karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Untuk itu, menurut Muhaimin, perlu ada dukungan dari pemerintah untuk menunjang proses pertanian
mulai dari masa tanam hingga pasca panen. Kreativitas dan inovasi yang tentu itu membutuhkan kualitas SDM. Sumber daya manusia memiliki nilai tambah yang meningkatkan kemampuan sumber daya alam kita. Oleh karena itu sebetulnya krisis pangan tidak akan ada masalah apabila kita terus sungguh-sungguh menjadikan potensi sumber daya alam ini dengan kemampuan sumber daya manusia yang semakin kompeten di bidang pertanian. Kaum muda harus punya kecenderungan dan kesiapan untuk melanjutkan estafeta pembangunan pertanian ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 yang dihadiri secara fisik ataupun virtual. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2023 akan fokus menyoroti pada beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang perlu dijadikan perhatian. Isu-isu yang menjadi sorotan ini tidak lepas dari masa penyesuaian dari pandemi COVID-19 dan juga persiapan menghadapi tahun politik pada tahun 2024. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI keempat masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II mengatakan setidaknya terdapat 5 isu permasalahan yang menjadi perhatian oleh DPR RI. Antara lain permasalahan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrim, penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak berlaku, permasalahan ketersediaan vaksin COVID-19 untuk anak, permasalahan tenaga honorer, dan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu.
Dan selain itu, tugas pengawasan DPR RI juga diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan. DPR RI juga akan terus berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kolaborasi dengan mitra kerja dan pemerintah. Selengkapnya mari kita simak laporan rekan kami Nazia Sudirja langsung dari depan ruang rapat paripurna DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, hari ini telah dilaksanakan sidang paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023. Dan sidang paripurna hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Rahmat Gobel. Dan sidang hari ini dihadiri oleh anggota secara fisik dan juga virtual. Dan menurut pandangan saya tadi bahwa beberapa anggota DPR yang hadir secara fisik dalam sidang paripurna hari ini tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun PPKM telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, pembahasan dari sidang paripurna hari ini adalah terkait dengan tahun 2023 yang merupakan tahun pemilu. Sehingga Rahmat Gobel tadi menyampaikan dalam pidatonya bahwa DPR harus tetap menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya dengan maksimal untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Rahmat Gobel juga menyampaikan bahwa DPR harus melaksanakan pemilu dengan demokratis, jujur, dan adil. Dan pemirsa, terkait dengan pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tadi juga dibahas bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa peraturan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan DPR dan jika tidak maka peraturan pemerintah tersebut harus dihapus. Selain terkait dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tadi juga dibahas terkait bahwa DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 11 rancangan undang-undang yang masih dalam pembahasan tingkat 1 dan juga rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. Dan pemirsa, pada tahun 2023 ini, perekonomian global masih berada dalam tantangan gejolak dan juga ketidakpastian. Bahkan IMF menyatakan bahwa 2/3 ekonomi dunia akan berada di jurang resesi di tahun ini. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang sedang tidak kondusif. Dan tadi juga beberapa anggota DPR menyampaikan instruksi kepada Wakil Ketua DPR RI terkait dengan kebijakan impor beras yang saat ini telah berlangsung. Anggota DPR menyatakan bahwa kebijakan impor beras itu sangat merugikan bagi petani dan juga perekonomian Indonesia. Selain itu juga anggota DPR membahas terkait dengan subsidi pupuk bagi petani tambak dan juga petani padi sehingga anggota DPR meminta agar regulasi terkait subsidi pupuk tersebut harus segera dilaksanakan demi kesejahteraan petani di Indonesia. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan untuk Anda. Saya Nazia dan Koko menyampaikan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya pergi. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa
banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai Indonesia dan pemerintah. Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023. Dan di sini kesepakatan tersebut ini di beberapa media sudah diperbincangkan bahwa ditandatangani pada 8 Januari 2003 oleh Menak Yokut Kolil sebagai di sini Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah di Jeddah. Dan adapun kuota haji Indonesia tahun 2023 ini pemirsa sebesar 221.000 jemaah, sebanyak 203.320 untuk jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, dan sisanya untuk petugas haji. Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang terkait dengan pendaratan atau landing di pesawat di Jeddah dan Madinah, dan di sini serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji. Ikut menyaksikan penandatanganan tersebut yaitu Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Khafi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Hilman Latif, dan juga serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenak Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan juga di sini staf khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Isfah Abidal Azil, Konsul Haji Jeddah Nasrullah Jasam, dan juga Konjen Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Khafi pun mengapresiasi penambahan kuota haji Indonesia ini. Dengan penambahan kuota haji Indonesia, Ashabul berharap dapat memperpendek masa panjang antrian haji di Indonesia. Dan pemirsa, setelah kita membahas terkait dengan kuota haji, berita selanjutnya yang menjadi headline di beberapa media online ini ada pembahasan pemirsa, di mana nantinya di sini mengenai respon anggota Komisi 8 DPR RI Nur Huda terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru agama di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nur Huda meminta bahwa pemerintah segera membuat aturan terkait dengan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan maupun tempat pendidikan. Nur Huda juga mengaku geram dengan kasus pelecehan seksual yang masih terus terjadi pada saat ini sudah ada Undang-Undang TPKS, dan menurutnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan merupakan puncak gunung es karena kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan cenderung tidak diadukan.
Nah, di sini Narhuda juga menambahkan pemirsa kehadiran undang-undang TPKS ini memberi ruang yang lebih mudah bagi korban dan juga masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak kekerasan seksual. Ini memang himbauan untuk masyarakat luas yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari penambahan kuota haji serta disahkannya agar pemerintah segera membuat aturan turunan undang-undang TPKS. Dan saya Angga Naktarini, kembali ke rekan Umam. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.